Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pastilah kita sudah mendengar istilah seperti ini. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Sekali lagi, pengalaman adalah guru yang paling baik. Lewat apa yang sudah kita alami, kita jalani dalam kehidupan ini, itu mengajarkan kemudian kepada kita untuk dapat semakin lebih baik ke depan. Dan pengalaman kita itu juga bisa kita bagikan kepada orang lain. Kalaupun dia mengalami hal serupa seperti yang kita alami, kita dapat memberikan kepada dia keteladanan, memberikan kepada dia pandangan hidup tentang apa yang sedang dia alami dan apa yang kita alami di masa lalu. Semua pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi kita untuk mengajarkan kita banyak hal di kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk dalam hal menderita. Kalau kita mengalami penderitaan, pergumulan dalam kehidupan kita, itu kemudian akan menjadi sesuatu pelajaran yang berharga bagi kita. Itu sebabnya dikatakan, tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Memang tidak ada orang yang menginginkan dan mendambakan penderitaan dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang mendambakan kalau penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Orang akan berupaya membuat tameng dan membuat proteksi diri, perlindungan diri, supaya kalau boleh tidak sampai menderita. Ya, memang penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Jadi penderitaan itu merupakan salah satu bagian dalam setiap aspek kehidupan manusia yang harus dijalani meski tidak menyenangkan manusia itu. Harus dijalani. Tidak ada orang yang kemudian lahir di dunia ini tanpa pernah menghadapi penderitaan, pergumulan dalam kehidupannya. Kalau porsinya berbeda, soal lebih kuat dan lebih banyaknya siapa, tidak itu yang utama. Tapi setiap kita yang ada di dunia ini pastilah pernah menghadapi pergumulan dan penderitaan. Jadi sekali lagi, manusia harus menjalani itu meski tidak menyenangkan dirinya sendiri. Penderitaan akan dialami semua orang, itulah resiko manusia yang hidup. Sekali lagi, itulah bagian dari orang-orang yang hidup di dunia ini. Tuhan memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan, tetapi juga
penderitaan diberikan oleh Tuhan supaya manusia itu tidak berpaling daripadanya dan semakin meneguhkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Jadi kedua hal itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Diberikan oleh Tuhan. Tidak hanya melulu dari lahir sampai mati, kemudian hanya ketawa, senang-senang. Tetapi kedua itu kita alami dan kita rasakan sepanjang kita hidup di tengah dunia ini. Hidup orang Kristen seharusnya mengerti panggilan untuk menderita bagi Dia. Sekali lagi, hidup orang Kristen seharusnya mengerti panggilan untuk menderita bagi Kristus, bagi Tuhan. Kita bisa saja mengalami penderitaan bagi Kristus. Seperti yang dialami oleh Paulus dalam firman ini, ada bilang kekristenan ini seperti penuh dengan keanehan. Memang secara tampilannya, covernya seperti itu. Tapi kemudian tidak seperti itu. Semua orang tidak suka dengan penderitaan. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan menderita baginya. Dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan menderita baginya. Namun harus diingat bahwa penderitaan yang kita alami karena Kristus tidak berhenti sampai pada penderitaan itu saja. Tidak sampai di situ saja. Lihatlah bahwa penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus justru membawa kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya kita pahami bahwa penderitaan itu tidak sampai hanya penderitaan itu saja, sampai di situ. Kemudian tidak ada tindak lanjut dari Tuhan. Kemudian hanya sampai di situ, tidak ada kemudian pengharapan ke depan. Tapi penderitaan itu berujung kepada kebahagiaan. Bahkan penderitaan yang menjadi salah satu keteladanan dan contoh bagi kita adalah seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia menderita, tetapi setelah penderitaan itu dijalaninya dengan setia kepada Bapa, maka penderitaan itu pun akhirnya membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Maka dalam konteks penderitaan pada saat itu, orang Kristen sedang mengalami penderitaan dan tekanan-tekanan yang hebat. Mereka diancam untuk mengingkari imannya kepada Kristus. Mereka diancam untuk dibunuh dan dimatikan kalau tidak mengalihkan kepercayaannya kepada Kaisar. Mereka diancam kehidupannya kalau tidak meninggalkan Kristus. Mereka sekali lagi diancam mengingkari imannya. Di kondisi seperti itu, Paulus memberikan penghiburan kepada jemaat bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan penderitaan, sebenarnya Tuhan itu sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Itu sebabnya firman ini juga menjadi penghiburan bagi kita saat ini. Di tengah penderitaan, pergumulan yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya tidak semulus jalan tol. Kita memiliki banyak pergumulan-pergumulan iman kita. Pergumulan-pergumulan kehidupan. Walaupun kita sudah semakin dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kita, rutin melakukan doa-doa kita, ibadah kita. Tapi pergumulan, penderitaan masih saja ada. Inilah yang menjadi penghiburan kepada kita. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Itu sebabnya dalam ayat 1 Paulus sampaikan kepada Timotius, anak rohaninya itu, dia katakan, "Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus." Maka Paulus mendorong Timotius itu untuk kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Untuk ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Memang ada penderitaan karena dibuat oleh diri sendiri. Ada penderitaan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi ada juga penderitaan demi Injil Kristus. Itulah penderitaan yang dimaksudkan dalam hal ini. Kalau kita menderita karena perbuatan kita sendiri, ya itu wajar. Karena kita yang melakukannya. Kita tidak pikir-pikir dulu. Kita tidak perhitungkan dulu. Akhirnya kita jatuh ke dalam penderitaan. Itu karena mengandalkan pikiran kita. Tetapi penderitaan yang dimaksud di sini adalah pemberitaan karena Injil. Jika kita harus menderita karena Injilnya, Dia memberi kasih karunia-Nya. Maka Paulus juga didorong untuk bisa bermitra dalam pelayanan, berpartner dengan orang-orang yang dapat dipercaya, juga dengan
cakap dalam mengajar. Jadi dikatakan dalam ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Maka tugas itu juga bagi Paulus kepada Timotius memperlengkapi orang-orang lain, memperlengkapi orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya mampu juga mengajarkan seperti yang disampaikan oleh Paulus itu, dan bahkan cakap untuk mengajar orang lain. Supaya apa? Supaya Injil itu terus diajarkan kepada banyak orang. Walaupun banyak penderitaannya. Itu sebabnya dikatakan, semakin dibabat, semakin merambat. Walaupun banyak penderitaan, seperti dihempang pemberitaan Injil itu kepada orang lain. Tetapi firman itu, benih itu akan terus ditabur dan akan terus berbuah sampai pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan itu. Yaitu yang pertama, supaya kita menjadi kuat dalam penderitaan itu, kita harus seperti seorang prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus yang memilihnya. Itu yang kita lihat dalam ayat 3 sampai ayat 4. Artinya adalah Timotius itu harus fokus pada tugas dan panggilan yang dipercayakan kepadanya. Seorang prajurit hanya fokus untuk memperkenan komandannya, melakukan yang terbaik yang dikehendaki, yang diperintah oleh komandannya. Itu seorang murid, sehingga dia rela untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Jadi lebih mengutamakan kepentingan banyak orang, kepentingan dari tuannya dibanding dengan kepentingan dirinya sendiri. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Inilah seorang murid, turut perintah. Kalau dikatakan lakukan, selalu ada kata siap. Siap lakukan. Siap kerjakan. Tidak ada kemudian kata tunggu dulu komandan. Tidak, fokus untuk melakukan. Jadi prajurit itu selalu siap sedia dan siaga, mengutamakan yang lain dibanding dengan dirinya. Demikian, kita pun sebagai prajurit Kristus, laskar-laskar Kristus, kita harus fokus kepada Tuhan, siap sedia memberitakan firman-Nya, baik atau tidak baik waktunya. Ya, jika komandan panggil, sekali lagi, pasti dari prajurit kata siap lakukan. Demikian dalam Tuhan juga. Kita harus siap, kita harus fokus. Sebagai seorang prajurit yang baik, kita harus berjuang dan berkomitmen penuh kepada Kristus. Berkomitmen penuh, tidak mengutamakan diri kita. Tapi demi Injil Kristus. Itu sebabnya zaman dahulu itu ada orang-orang yang mati martir. Demi Kristus, mereka kehilangan nyawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitulah sejatinya prajurit-prajurit Kristus, laskar-laskar Kristus. Walaupun menderita, dia harus tetap fokus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tidak memanjakan, menyayangi dirinya, dan sampai tidak mengerjakan pekerjaan untuk Kristus. Tidak demikian. Yang kedua, gambaran yang diberikan Timotius bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan itu adalah yang kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota, ayat 5. Maka olahragawan bisa jadi juara dan memperoleh mahkota jika bertanding sesuai dengan peraturan olahraga. Siapapun yang bertanding kalau tidak sesuai dengan aturan, maka tidak akan menang. Diskualifikasi atau tidak diikutkan dalam pertandingan itu. Maka seorang olahragawan harus mengikuti pertandingan itu sesuai dengan peraturan olahraga. Kalau tidak mengikuti itu, maka dia akan diskualifikasi dan tidak diikut sertakan dalam pertandingan. Bagaimana mau menang? Orang sudah didiskualifikasi. Maka kita juga sebagai prajurit Kristus tadi itu harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam pemberitaan Injil, dalam pekabaran-pekabaran Injil. Memberitakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita ini. Selalu turut dengan aturan, tidak memainkan aturan kita sendiri, tapi mengikuti bagaimana pola aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita jalankan dalam memberitakan Injil itu. Itu sebabnya diingatkan supaya taat dan tekun menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitulah kita menjalani
menghadapi penderitaan itu, kita harus bertanding dan sampai menang. Jangan dikalahkan oleh penderitaan. Sebabnya dalam Wahyu 2 ayat 10c dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi pemenangnya akan dianugerahkan mahkota kehidupan. Bukan kepada orang yang kalah dikasih mahkota. Bukan kepada orang yang kalah dikasih kehidupan yang selama-lamanya. Tetapi kepada yang menang, yang setia sampai akhirnya. Begitulah kita bertanding dalam kehidupan ini setiap saat. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Harus seperti itulah. Kita harus mengakhiri pertandingannya dengan baik, finish well, start well, dan finish well. Mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Dan mencapai garis akhir, finishing well. Tidak hanya setengah jalan. Lalu dikatakan, dan aku memelihara iman. Jadi kalaupun menang, sampai kepada garis akhir, finishing well, tapi imannya harus tetap terpelihara. Ada orang sampai garis akhir, tetapi tidak memenangkan, tidak memelihara imannya. Yang ketiga adalah seperti seorang petani. Menghadapi penderitaan itu tadi, mengabarkan pekabaran Injil. Yang bekerja keras dan pertama kali akan menikmati hasil usahanya. Itu artinya Timotius dimotivasi untuk tidak menyerah dan meninggalkan pelayanannya begitu saja. Paulus memotivasi dia. Jadi, sebagai seorang pelayan Tuhan yang taat, yang fokus, dan tidak mudah menyerah dengan selalu bersandar pada kasih karunia Tuhan. Kita dapat menikmati hasil dari pelayanan kita. Ada orang yang meninggalkan itu karena tidak tahan pada penderitaan. Ada orang yang meninggalkan, padahal sudah setengah jalan ini. Seorang petani juga kalau kemudian ada masalah pergumulan dalam hidup pertaniannya, dia tinggalkan, dia tidak akan pernah mendapat hasil panen. Tidak akan pernah. Jadi penderitaan pergumulan itu seperti itu. Kalau kita padahal sudah mau sampai kepada garis akhir, kita sudah meninggalkan tidak sampai finishing well, maka kita akan tidak memakan upah hasil dari apa yang sudah kita lelahkan dan yang sudah kita upayakan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, Paulus memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberi pengertian dalam segala sesuatu kepada Timotius. Tuhan yang akan memberikannya dengan baik. Maka sekali lagi Tuhan yang mengutus, Tuhan yang sudah memperlengkapi. Sebelum Tuhan utus di tempat kemana kita sudah diutusnya, di situ sudah Tuhan terlebih dahulu hadir dan memperlengkapi apa yang kita perlukan di situ. Yang perlu adalah kesediaan hati kita. Sebagai hamba Tuhan harus selalu memperhatikan firman-Nya. Firman harus menjadi panutan jalan kehidupan seorang hamba Tuhan. Maka ikutlah teladan Yesus dalam menanggung penderitaan itu. Perintah Paulus katakan, agar Timotius terus-menerus mengingat Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah membangkitkan dari antara orang mati sebagai sumber penderitaan Injilnya. Ya, baru mengikuti keteladanan Yesus dalam menanggung penderitaan adalah terus-menerus mengikut Yesus Kristus yang sudah bangkit sebagai dasar kekuatan seorang hamba Tuhan dalam pelayanan dan dalam pemberitaan Injil. Jadi penderitaan, kebangkitan Yesus itu harus terus-menerus menjadi dasar kekuatan seorang hamba Tuhan dalam pelayanan dan pemberitaan Injil. Tuhan saja menderita, tapi dia bangkit dan menyelesaikan persoalan itu dengan baik sampai akhirnya dia bangkit dan dimuliakan. Begitulah kita juga menghadapi pergumulan penderitaan dalam masalah pelayanan kita. Dalam masalah kehidupan kita sehari-hari sebagai warga jemaat. Maka sumber dalam menanggung penderitaan itu adalah ikutlah menderita. Artinya turut menanggung sesuatu secara bersama untuk saling mendukung dan saling menolong. Ya, Paulus tidak bilang supaya simpati kepadanya. Tapi yang dikatakan adalah supaya turut menanggung penderitaan karena Injil. Tidak mundur meski dicemooh, dilecehkan oleh orang lain. Paulus sendiri di penjara. Kalaupun dia sampai di penjara, dibelenggu. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah terbelenggu, kata dia. Fisiknya yang terbelenggu, tapi pikirannya, suratnya terus sampai kepada jemaat yang diajarinya. Firman itu tidak bisa terbelenggu. Maka terakhir di ayat 11-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Maka hati-hati.
Akan ada hubungan sebab akibat. Baru jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini yang luar biasa. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau kita tidak setia, ternyata Tuhan itu tetap setia. Tidak tergantung kepada kesetiaan manusia. Tidak itu gambarannya. Maka terakhir, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena itu artinya adalah bahwa kasih karunia Allah yang jauh melebihi ketidaksetiaan manusia. Apa yang mau disampaikan firman ini? Yang pertama, penderitaan yang diizinkan terjadi oleh Tuhan bertujuan untuk mengikut sertakan kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk menuju kemenangan yang kekal. Ya, penderitaan itu diizinkan bertujuan untuk mengikut sertakan kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus itu. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada kemenangan yang kekal. Kalau kita tidak pernah merasakan penderitaan, kita tidak mengerti apa artinya kebahagiaan. Yang kedua adalah penderitaan karena Injil adalah salah satu salib yang harus dipikul oleh orang-orang percaya. Jadi kalau kita menderita karena Injil, itu adalah salib bagi kita. Dan salib itu harus kita tanggung, tidak ada yang meringankan salib. Kita harus tanggung dan kita harus memenangkannya. Yang terakhir, yang ketiga adalah ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Jadi kesabaran dalam penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi adalah suatu sikap yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Kristus dan semua dilakukan dengan baik. Itu semua tidak akan pernah sia-sia. Ia menjamin dengan kesetiaannya, ia akan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada minggu hari ini, mengingatkan kami, supaya kami sebagai pengikut Kristus ikut menderita sebagai prajurit Kristus, sebagai murid-murid dan laskar Kristus. Itu pun supaya kami mengerti dan memahami apa arti kebahagiaan dari penderitaan-penderitaan yang kami alami. Hendaklah kami tidak mundur atau bahkan tidak sampai kepada garis finish yang telah Engkau tentukan karena penderitaan-penderitaan yang kami alami. Justru kami akan memenangkan itu dan kami akan memperoleh mahkota kehidupan yang selama-lamanya. Berkati firman-Mu agar berbuah dalam hidup kami ketika kami mengimani, mengerjakan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga semua jemaat-Mu agar kami melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam pertolongan Tuhan. Kalaupun kami menderita, kami pahami itu pun bagian dari orang yang harus dialami oleh orang-orang percaya hidup di dunia ini. Tapi kami harus memenangkan penderitaan itu sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa.